wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, sambil nunggu bulutin lagi mesinnya baru panas, kita lanjut terlebih dahulu dengan mengulang zikir petang. Engkau tak tes begini. Sudah siap hadiah? Pun hafal? Sorentok. Baik, buka bukunya zikir petang. Kalau tuntun ji saking nomor 3. Amsayna wa amsal mulku lillah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Terus nomor 4. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nomor 5. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6. Allahumma inni amsaitu
Ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nomor 7, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uktala min tahti. Nomor 8, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin
sallallahu alaihi wasallam nabiyya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bu, bagi ke depan lagi aja, Bu. Kasih ke depan langsung, Bu. Semuanya itu aja, Bu. J. Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Bapak panitia yang pegang buletin taruh depan sini aja, Pak. Gak usah di belakang dulu. Ricky, Pak yang di belakang, depan belum dapat sama sekali. Dahulukan depan dulu. Ada yang punya kelebihan, bawa ke depan. Ibu-ibu yang punya panitia bisa taruh depan dulu, Bu, sebelum taruh di meja sana. Sini belum dapat sama sekali. Langsung sini mohon, Pak. Yang punya kelebihan buletin depan belum dapat. Langsung ke depan aja, Pak. Gak usah lewat belakang aja. Riki mohon, Bu, coba ngacung yang belum dapat buletin. Oke. Riki, Pak. Sini, Pak. Di sini belum. Bu, sini aja buletinnya, Bu. Sini yang sini. Yang duduk depan dikasih duluan. Sini aja, Bu. Nah, buletinnya nggak dinumpuk di meja panitia, bisa bawa ke sini. Nah, lagi, Bu. Ngacung yang belum dapat buletin. Belum. Sini aja, Bu. Enggak langsung di sini aja, langsung bawa semuanya, Bu. Nah, saya belum juga. Pon. Pon. Ada lagi satu. Masih ada yang belum? Sampun. Baik, masuk kuis, siap-siap. Dia ngafal zikir petang. Ora kabeh ya, tak tunjuk. Yang amsayna wa amsal mulku lillah. 1. Mic, Bu. Bu. Thank you, Bu. Ayo. Apa nih, Bu?
Nah, ini aja ya. Wa khairu ma ba'daha. A'udzu bika min syarri ma fi hati la ilaha was-sari nafsata. Rabbi a'udzu bika min al-kasali was-su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fil nari wa adzabin fil qabri. Baik. Terus Bu, monggo. Langsung on. Amsaina wa amsal mulkulillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhil laila wa khairan ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wasu'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finari wa adzabin fil qabri. Baik. Ada lagi satu lagi? Ada? Amsaina coba. Bu, 3 Bu. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi al-laila wa khairan ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il qabri. Rabbi a'udzu bika min adzabil finnar wa adzabil fil qabri. Baik. 3 nanti dikasih Bu. 1 2 3. Ya punta. Ini 3. Siapa satu? Saya niki. Hati-hati bahan pecah itu. Bahan pecah belah. Bika Bu, ya. Kalah niki. Larang ya Mas. Insyaallah. Ya lanjut dulu. Engkau mikir hadiah terus ya. Sekarang lihat pembahasan surat An-Nur ayat 41. Judulnya burung dan benda mati sholat dan bertasbih. Jadi semua benda, semua makhluk sampai benda mati pun itu punya ibadah dan punya tasbih sendiri. Yang kita bahas dari surat An-Nur ayat 41. Monggo dibaca.
Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara ibadah dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nur ayat 41. Nah, lihat langsung penjelasan ayat. Penjelasan ayat yang dimaksud yusabbihu lahu, kepadanya bertasbih. Maksudnya semua makhluk menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Yang dimaksud apa yang ada di langit dan di bumi yang bertasbih adalah malaikat, manusia, jin, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, burung, lautan, dan segala yang ada di langit dan di bumi. Pokoknya segala sesuatu yang jadi makhluk Allah, sampai pun benda-benda mati atau al-jamad. Lihat, yusabbihu itu berasal dari kata sabbaha yusabbihu. Kita biasanya sebut dengan bacaan tasbih, yaitu bertasbih. Bertasbih di sini maksudnya apa? Berzikir. Kalau secara spesifik, tasbih maksudnya kita mengucapkan bacaan subhanallah. Tasbih itu subhanallah. Terus ada lagi tahmid itu alhamdulillah. Terus ada takbir Allahu Akbar. Terus ada tahlil la ilaha illallah. Ingat ya, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, terus tahlil la ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan ada manusia, ada situ malaikat, ada di situ jin, ada yang merupakan benda, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, burung, berarti hewan. Terus ada lautan dan segala yang ada di dalam langit dan bumi. Dalam langit ini apa? Makhluk seperti malaikat. Dalam bumi ada makhluk-makhluk lagi. Dalam bumi juga ada benda-benda lagi. Ada hasil bumi, ada barang tambang. Pokoknya semua itu dikatakan bertasbih pada Allah. Sekarang kita lihat apa benar benda mati juga bertasbih. Apa benar benda mati juga bertasbih? Ya, benar. Sampai pun benda mati sebagaimana diterangkan dalam surah An-Nur. Nah, yang ini kita bahas, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Baca artinya, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi. Nah, man fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti semua itu benda tadi semuanya bertasbih kepada Allah. Coba lihat perkataan Ibnu Katsir. Berkata, Allah mengabarkan bahwa segala yang berada di langit dan di bumi, dari malaikat, manusia, jin dan hewan hingga benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah. Lihat, malaikat masuk, apalagi malaikat rajin sekali berzikir. Apapun yang Allah perintahkan mereka itu lakukan. Terus manusia juga diperintahkan berzikir. Namun ada manusia yang berzikir, ada manusia yang tidak berzikir. Jin juga demikian. Jin itu makhluk gaib. Jin itu ada jin baik, ada jin jahat. Ada jin yang beriman, ada jin kafir. Saya ulang, ada jin yang beriman, ada jin apa? Kafir. Pernah lihat jin atau tidak? Pengen lihat? Enggak usah.
Jin tadi yang beriman itu bisa jadi juga punya ibadah lagi sendiri. Yang kafir kufur seperti orang-orang kafir. Berarti ada ibadah-ibadahnya juga. Ada tasbih-tasbihnya juga. Juga di kalangan jin itu ada yang lurus, ada yang menyimpang. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada jin yang jahat yang diceritakan dalam surat jin nih. Ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Ini jin-jin jahat. Ketika lewat suatu tempat yang angker, tempat yang gelap, menyeramkan, maka mereka minta perlindungan pada jin-jin tadi. Malah jin-jin tadi itu memberikan tambahan rasa takut. Fazaduhum rahaqa. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun kunna tara'iqa qidada. Nah, dikatakan lagi dalam surat Al-Jin. Jadi kalau mau bicara tentang jin-jin itu ada dalam surat Al-Jin. Di antara kami itu ada yang golongan muslim. Jadi jin itu ada yang muslim. Kemudian ada juga yang wa minnal qasitun, ada yang menyimpang, enggak muslim. Kunna tara'iqa qidada. Di kalangan kami para jin juga punya kelompok masing-masing. Sama kan di kalangan manusia kan punya kelompok-kelompok. Alirannya kan macam-macam. Jin juga alirannya juga macam-macam. Ada yang alirannya punya ajaran sendiri untuk zikirnya, sholawatnya sendiri ada. Nyata sholawatnya beda-beda. Ada yang cara sholatnya juga beda-beda lagi. Dari ritual ibadah ada lagi syariat-syariat yang lainnya beda-beda lagi. Masing-masing ya punya perbedaan. Maka kalangan jin juga demikian. Pemahaman akidah juga nanti berbeda. Ada yang meyakini takdir, ada yang menolak takdir. Di kalangan jin juga sama. Ada di kalangan manusia yang iman itu dianggap, amal itu masuk dalam bagian iman. Kalangan jin juga ada yang yakini seperti itu. Pokoknya di dalam kelompok jin itu ada yang berbeda-beda, punya kelompok masing-masing. Dari kelompok-kelompok yang tadi, kalau di kalangan manusia, orang beriman, kita disuruh ngikuti satu jalan. Fattabi'uni, kata Allah, ikutilah jalanku, yaitu jalannya Nabi. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan yang menyimpang. Ya, ikutilah jalanku, jangan ikut jalan yang menyimpang. Jalan yang sesat, yang menyimpang itu banyak. Jalan yang benar itu cuma satu. Jalan menuju surga cuma satu. Kalau jalan-jalan sesat itu banyak. Setan nanti akan manggil dari jalan-jalan tadi yang sesat tadi, yang macam-macam. Dan kalau menempuh jalan yang lurus, selalu saja banyak godaan, selalu saja banyak gangguan. Nah, maka itu tanda tadi, disuruh ikuti jalan yang lurus. Apa kata Nabi SAW menyifatkan jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu kata beliau, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Jalan yang lurus itu adalah yang jalannya itu mengikuti jalanku dan jalan para sahabat. Ikuti jalan Kanjeng Nabi dan juga jalan para sahabat Nabi. Kalau jalan ini diikuti, itulah jalan yang lurus, bukan kelompok-kelompok tadi. Maka ada jin juga yang jalannya lurus seperti ini, ikuti jalan Nabi dan jalan para sahabat. Maka standar kita beragama itu ada jelas, jalannya itu jelas, jalan yang lurus juga sudah jelas, yaitu ikutilah jalannya Nabi dan jalan para sahabat. Itu yang diistilahkan dalam hadis dengan al-jamaah.
Diistilahkan dengan apa? Al-jamaah. Al-jamaah itu artinya yang mengikuti kebenaran, atau istilah yang lain lagi ahlus sunnah wal jamaah. Itu orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi, akidahnya lurus dan berpegang teguh dengan kebenaran. Atau juga istilah yang lain Nabi SAW sebutkan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ada juga at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan. Maka kalangan manusia itu ada yang jalannya lurus, maka jin juga demikian. Pertanyaannya, jin itu punya rasul atau tidak? Ada rasul sendiri enggak dari kalangan jin? Ya, ini para ulama beda pendapat. Yang benar, jin tidak memiliki rasul khusus. Jin cuma punya para dai. Kayak kita itu manusia itu ada ustadz, ada kiainya. Jin itu juga punya. Namun kalau rasul khusus enggak. Rasulnya dari kalangan manusia. Ya, itu seputar jin. Itu masih banyak lagi masalah-masalah jin yang lainnya. Intinya, jin ada yang beriman, jin itu ada yang kafir. Sama seperti manusia, manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Manusia ada yang sholat, ada yang enggak sholat. Jin juga sama. Terus ada hewan lagi, ini bertasbih. Seperti nanti kita lihat ada buktinya di sini, burung yang lagi terbang itu lagi bertasbih. Ada juga benda mati. Benda mati juga bertasbih. Nanti saya akan sebutkan ceritanya tentang pohon kurma. Pohon kurma itu ada yang zikir. Terus juga diterangkan dalam ayat lainnya tentang hal ini. Juga diterangkan dalam ayat lainnya tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasabbahu lahu samawati sab'u wal ardu wa in shay'in la yusabbihu walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Isra ayat 40. Lihat, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi manusia tidak mengetahui cara tasbihnya. Semua itu ibadah pada Allah, namun kita nggak tahu ini cara ibadahnya burung bagaimana, cara ibadahnya benda itu bagaimana, cara ibadahnya hewan-hewan itu seperti apa. Semuanya punya tugas beribadah pada Allah. Terus sekarang lihat benda mati. Benda mati atau jamadat itu memiliki idrok, perasaan, dan yang mengetahuinya adalah Allah. Inilah seperti yang disebutkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal-hijarah. Wa ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah,
dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, lihat pada kalimat wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan diantaranya sungguh ada batu yang meluncur jatuh. Tiba-tiba ada batu yang kokoh kemudian apa? Jatuh karena takut kepada Allah. Bisa jadi ada batu yang tiba-tiba kayak longsor itu jatuh di pinggir jalan, bisa jadi karena zikir takut pada Allah itu. Itu diantara tandanya. Batu saja zikir. Zikirnya gimana? Wallahu a'lam. Pokoknya diyakini. Terus juga dalam ayat disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal 'ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahuda. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Lihat siapa yang memikul amanat awalnya tadi? Langit, terus bumi, terus gunung-gunung, semuanya nggak mau. Yang mau cuma manusia. Ternyata manusia diberi amanat, ada yang nggak mau jalankan. Betul apa betul? Di konsolat yo malas-malas, itu amanat itu. Terus lihat Al-Hasyr ayat 21 tentang keadaan gunung-gunung pun itu berzikir. Dengar Al-Quran bisa pecah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Nah, lihat ketika Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, gunung saja bisa pecah. Artinya yang benda mati saja bisa tahu bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Harusnya manusia yang bisa berpikir semakin merenungkan Al-Quran. Yang saya tidak sebutkan di sini kisah tentang pohon kurma. Pingin dengar ceritanya? Rasulullah SAW itu biasa berdiri kalau khutbah itu di atas sebatang pohon kurma. Setelah dibuatkan mimbar baru, akhirnya beliau pakai mimbar. Nggak lagi berada di samping pohon kurma tadi. Ternyata pohon kurma itu teriak-teriak nangis. Pohon kurma tadi teriak-teriak nangis. Sehingga Nabi SAW pun turun lalu meletakkan tangannya pada pohon kurma tadi. Akhirnya pohon kurma itu diam. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika hari Jumat Nabi SAW duduk di atas mimbar. Lalu batang kurma yang biasa beliau berkhutbah di sana itu berteriak. Hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan lalu batang kurma itu berteriak seperti anak kecil lagi nangis. Maka Nabi SAW turun lalu memegangnya dan memeluknya. Setelah itu mulailah batang pohon itu mengerang seperti erangan anak kecil yang sedang diredakan tangisannya sampai dia diam. Nabi SAW pun bersabda, bakat ala makanat tasma'u minadzikri. Ia menangis. Apa yang menangis tadi?
Pohon kurma tadi nangis karena zikir yang dulu biasa dia dengar, dia nangis terus. Berarti nangis gara-gara apa? Dengar zikir. Ini mukjizat bagi Kanjeng Nabi. Beliau bisa tahu bagaimana tangisan pohon kurma tadi. Belum tentu yang lainnya tahu ini. Dan ini jadi dalil kurma, pohon kurma batangnya tadi punya perasaan yang tadi kita sebut idrak. Punya perasaan. Ketika Nabi pergi ganti ke mimbar, ini merasa ditinggal, nangis-nangis dia. Itu yang tadi disebut idrak. Itu mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kata para ulama lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Karena ini asalnya benda mati nih. Kok bisa itu Nabi SAW tahu rintihannya, tahu tangisannya. Lebih luar biasa mukjizat beliau. Kalau tadi orang hidup dengan izin Allah bisa dihidupkan. Kalau ini benda mati, Nabi SAW tahu tangisannya pohon kurma. Dan ini juga jadi dalil kalau pohon kurma saja tahu bagaimana ditinggal oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana kalau Nabi itu pergi cuma pindah mimbar. Kalau kita saat ini Nabi SAW sudah meninggal namun ajarannya masih ada, ya kan? Ajaran Nabi masih ada. Kita nggak pernah nangis kalau tinggalkan ajaran Nabi. Malah kalau lakukan sesuatu yang kita senangi dan itu tidak ada tuntunan, senang banget. Padahal nggak ada tuntunan. Masih mending pohon kurma. Pohon kurma aja sadar tadi sampai nangis-nangis ketika Nabi itu pergi. Kita sekarang ini kan punya ajaran Nabi, sunnah Nabi masih banyak nih, masih banyak itu ajaran-ajaran Nabi. Ditinggalkan kita nggak pernah sedih, santai saja. Ada ilmu Al-Quran, ada ilmu hadis, ditinggalkan gitu saja nggak pernah sedih. Kalau lagi nggak ngaji, nggak hadir majelis ilmu, biasa saja. Ya sesuk aku mangkat meneh Sabtu Kliwon, Sabtu Legi tak libur sik, biasa. Orang nangis tak? Mboten nangis tak? Mboten. Paling gur nangis pas ora entuk hadiah, ora uman hadiah. Wah aku kok ora uman. Ya ora iso hafal zikir petang. Itu baru sedih, wah aku ora entuk, ya ora hafal. Saya so hafal meneh tak nih, masih ada ini sak dus iki lho. Itu tak tinggal. Ya toh, masih mending pohon kurma. Nah, terus kita lihat lagi burung pun bisa bertasbih. Burung pun bertasbih. Burung yang mengembangkan sayapnya pun bertasbih sebagaimana dalam ayat di atas disebutkan wa tayrosofa. Dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Maksudnya adalah burung pun sambil mengembangkan sayapnya sambil bertasbih pada Rabbnya dan menyembah. Nah, burung pun itu kalau sambil mengembangkan sayapnya kayak gini sambil bertasbih, masya Allah, indah sekali burung saja bisa seperti itu. Iya toh? Nah, ini mungkin lagi bertasbih juga dia. Golek mbok paling ini. Itu sampai dah dipanggil ibu. Ndi mbokmu? Sandalnya. Oh iya, anak es ya. Oh itu. Riko loh, Cik. Masuk ya, Mbak. Riko mon. Masuk ya. Terus semua makhluk punya cara ibadah dan cara bertasbih. Lihat ya. Tadi ada benda-benda ada burung juga. Gimana cara tasbihnya, cara sholatnya, cara ibadahnya gimana? Ah, di sini keterangannya. Semua makhluk punya cara ibadah dan cara bertasbih. Adapun ayat qad alima sholatahu wa tasbihah, masing-masing telah
telah mengetahui cara ibadah dan tasbihnya. Jadi burung punya cara ibadah sendiri, dia tahu. Benda tadi punya cara ibadah sendiri, dia juga tahu. Nah, coba lihat di sini ada dua pengertian tentang kullun qad alima sholata wa tasbiha. Baca. Pengertian pertama dari ayat ini, Syekh As-Sa'di mengatakan setiap makhluk memiliki cara ibadah sesuai dengan keadaan mereka. Allah Ta'ala telah mengilhamkan bagaimana cara beribadah dan cara bertasbih, yaitu diberitahu lewat para utusan Allah yang diutus kepada kalangan jin, manusia, dan malaikat. Atau mereka diilhamkan oleh Allah secara langsung, seperti makhluk lainnya selain jin, manusia, dan malaikat. Inilah tafsiran yang lebih kuat tentang ayat ini. Nah, tafsiran yang pertama, burung sudah tahu cara ibadah, Allah itu ilhamkan. Benda-benda mati juga sudah tahu cara ibadahnya, cara tasbihnya, Allah ilhamkan. Jadi mereka berarti masing-masing punya ibadah. Seperti tadi juga pohon kurma tadi juga punya cara sendiri, sudah tahu bagaimana ibadah pada Allah, Allah ilhamkan itu. Nah, namun kalau dari kalangan jin, manusia, malaikat itu punya utusan. Kita tahu ibadah itu mesti ada rasul. Kalau manusia nggak bisa ibadah sendiri, siapa yang ngajarkan? Rasul. Ilhamnya lewat Rasul. Rasul ajarkan nih cara ibadah pada Allah, sholatnya kayak gini, ini rukuknya, ini sujudnya, ini takbirnya, ini tahiyatnya, ini salamnya. Mungkin nggak ketika kita lahir langsung bisa sholat? Hah? Bisa nggak? Enggak, belajar dulu itu. Ada yang ngulang, ada yang ajarkan, baru nanti dia dapat ilham tadi untuk ibadah. Terus pengertian kedua dari ayat ini. Pengertian kedua dari ayat ini, Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa Allah mengetahui cara ibadah setiap makhluk, sedangkan manusia, hamba Allah yang lain, tidaklah mengetahui hal ini kecuali yang Allah kabarkan. Nah, kalau pengertian yang kedua, Allah tahu itu cara ibadah tiap makhluk, ibadahnya masing-masing. Kita manusia itu nggak tahu burung itu gimana bertasbih, burung itu bagaimana itu sholat dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu. Ini sama seperti ayat. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Nah, kita tidak tahu. Kita siapa? Manusia. Manusia tidak tahu cara tasbihnya, cara ibadahnya, cara sholatnya. Makhluk-makhluk yang lainnya mengetahuinya siapa? Allah. Maka dikatakan kullun qad alima. Allah yang tahu sholatnya, Allah yang tahu tasbihnya. Terus maka makhluk-makhluk tadi beribadah dan sangat butuh pada Allah. Mereka mentauhidkan Allah dalam hal pengakuan Allah itu satu-satunya yang berkuasa atau merajai jagat raya ini dan mengaturnya. Nah, itu dari dua tafsiran tadi. Ringkasannya dua tafsiran ini. Dua tafsiran ini silakan ditelusuri dalam Tafsir As-Sa'di halaman 600. As-Sa'di halaman 600. Ringkasnya Menurut tafsiran pertama, semua makhluk sudah mengetahui setelah mendapatkan petunjuk dari Allah bagaimanakah cara beribadah dan bertasbih kepada Allah. Nah, berarti setiap makhluk sudah tahu cara ibadah pada Allah, yaitu burung sudah tahu sendiri gimana cara ibadahnya setelah Allah ilhamkan. Terus
Menurut tafsiran kedua, Allah mengetahui bagaimanakah makhluk itu beribadah dan bertasbih, sedangkan makhluk yang lain tidak mengetahui hal ini. Tafsiran pertama pengertiannya kembali kepada makhluk-makhluk, sedang tafsiran kedua kembali kepada Allah. nah ini artinya semua berarti punya ibadah sendiri-sendiri. Bisa kita katakan punya sholat, bisa kita katakan bertasbih, bisa kita katakan semuanya itu beribadah. Namun ada yang disuruh ibadah itu mau taat, ada yang disuruh ibadah nggak mau taat. Namun semua makhluk tadi baik jin dan manusia diperintahkan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan apa? Beribadah kepadaku. Semua punya tugas itu, tujuan hidupnya adalah untuk ibadah pada Allah. Namun tujuan ini tidak tercapai semuanya. Ada yang mau ibadah, ada yang tidak mau ibadah. Namun tujuan semuanya apa? Ibadah. Ada yang mau taat, ada yang tidak mau taat. Yang mau taat nanti punya balasan, dapat surga. Yang tidak mau taat punya balasan, nantinya masuk neraka. Tinggal pilih jalan masing-masing. Mau milih surga ya monggo silahkan. Mau milih neraka ya monggo. Terserah jenengan kok. Yang mau milih surga ini sudah ada jalannya ini loh, sudah dikasih petunjuk ya toh. Mau milih jalan ini ya monggo silakan. Jalan ke neraka juga sudah dipersilahkan. Pilih mana? Hah? Milih neraka juga ora apa-apa kok. Urusannya masing-masing. Iya toh? Sudah ada ilmu, sudah dikasih petunjuk kan? Nah, tinggal milih nih. Wah, aku arah ngaji apa ora ya? Jadi pilihannya masing-masing. Dia milih yang baik ini ya tentu ada balasan. Masa milih yang baik, masa milih sholat kok nggak dibalas? Iya toh? Kalau dia milih saya tetap maksiat sajalah, saya tetap nggak sholat aja, saya tetap kufur pada Allah, dibalas nggak kira-kira? Dibalas. Nggak adil kalau Allah nggak balas itu. Berarti semuanya tentukan jalan hidup masing-masing. Pilih mana kalau gitu? Surga apa neraka? Terserah, pilihan Bapak Ibu. Bukan pilihan saya, terserah kita, ya kan? Mau milih surga ya monggo ya alhamdulillah, milih neraka ya monggo. Punya tanggung jawab masing-masing. Sama, disuruh pakai jilbab apa orang ya terserah. Terserah jenengan kok, bukan urusan Pak Ustadz. Saya cuma kasih fasilitas, monggo mau dipakai ya monggo ya alhamdulillah, ora dipakai ya ora masalah. Urusanmu. Betul nggak ibu-ibu? Pokoknya urusan sendiri-sendiri. Ustadz saya sudah pakai gamis, yo terserah arak dinggo yo monggo. Ora yo ora masalah. Emangnya rugi di saya? Ora rugi. Paham ibu-ibu? Allah juga nggak rugi apa-apa itu kasih jalan kayak gini. Ini jalan yang lurus, jalan yang sesat. Mau milih sendiri-sendiri, Allah nggak rugi juga. Jadi dengan milih jalan yang sesat nggak rugi bagi Allah itu. Kerajaan Allah nggak berkurang. Rizki Allah juga nggak berkurang. Perbendaharaan yang dimiliki Allah juga tidak berkurang. Mau kufur bagaimanapun juga itu tidak berkurang bagi Allah itu. Terserah, milih masing-masing. Jadi ngaji itu nggak suruh jenengan itu masuk surga semua, enggak. Tinggal milih. Iya toh? Wong ngaji juga tinggal milih. Pokoknya terserah. Paham ini? Bukan, wah Ustadz ini kok ngaji kok dia malah nggak sholat. Wah terserah, bukan urusanku. Cuma disampaikan. Wah Ustadz ini kok wes ngaji kok orang nganggo jilbab. Terserah, bukan urusanku. Wah Ustadz kok wes entok gamis kok orang gelem pakai gamis. Terserah,
Bukan urusanku. Gampang itu pokoknya kalau ngaji, ngulang ngaji itu gampang banget. Urusannya dewe-dewe pokoknya. Iya toh? Alhamdulillah. Mugi-mugi saya kan cuma doakan mugi-mugi ya dapat hidayah. Semuanya masuk surga. Kalau kok masuk neraka ya sudah ya Allah, itu bukan urusan saya itu ya Allah. Pilihan jenengan loh ibu-ibu masing-masing. Terus Allah Maha mengetahui dan akan membalas. Allah Maha mengetahui dan akan membalas. Dalam ayat disebutkan wallahu a'lamu bima yaf'alun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Artinya Allah mengetahui segala yang dilakukan oleh makhluk. Tidak ada yang samar sedikit pun bagi Allah. Allah pun akan membalas apa yang makhluk kerjakan. Allah Maha mengetahui. Di sini punya dua maksud. Satu, Allah mengetahui apa yang dikerjakan manusia. Dua, Allah mengetahui dengan membalas setiap amalan mereka. Nah, wallahu alimun bima yaf'alu. Setelah disebutkan makhluk itu zikir, makhluk itu beribadah, setiap makhluk itu bertasbih, lalu ditutup wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Maha tahu. Apa maksudnya Maha tahu? Allah ketahui semua itu, lakukan yang baik, yang buruk Allah tahu. Ada yang sholat, ada yang nggak sholat, Allah tahu nggak? Tahu. Ya, ada yang ibadah, ada yang tidak, Allah tahu itu semuanya. Mau di rumah dia itu ibadah, mau di rumah dia tidak ibadah, Allah tahu juga. Ya, Allah ketahui semuanya. Kemudian yang kedua, Allah mengetahui ditambah Allah itu membalas. Yang amalan dia lakukan kebaikan, amalan soleh dibalas dengan kebaikan. Yang dilakukan amalan yang jelek juga dibalas nanti dengan kejelekan. Yang nanti dosa-dosanya banyak, kekafiran lakukan, kesyirikan dilakukan, Allah balas nanti dengan neraka. Yang nanti amal solehnya banyak, dia mentauhidkan Allah, dia esakan Allah, maka balasannya apa? Surga. Allah tahu itu semuanya dan nanti Allah akan balas semuanya. Terserah mau pilih yang mana, masing-masing nanti dapat balasan. Siapa yang balas? Allah. Terus faedah ayat. Faedah ayat San Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, salat adalah ibadah yang paling penting. Maha suci Allah dan Maha Agung. Lihatlah sampai hewan pun sholat atau ibadah, karena masing-masing telah mengetahui cara ibadah dan tasbihnya. Akan tetapi bentuk sholat tidaklah diketahui apakah sama dengan kita ataukah berbeda. Yang penting diketahui bahwa setiap makhluk itu sholat dan bertasbih dengan cara yang khusus. Allah telah mengajarkannya kepada mereka bagaimanakah mereka sholat dan bertasbih. Akhirnya mereka tahu caranya beribadah. Nah, akhirnya mereka tahu cara beribadah. Siapa yang mengajarkan? Allah. Maka semuanya itu sholat, semuanya itu ibadah, semuanya itu bertasbih. Jadi bukan hanya manusia saja. Kalau benda-benda saja itu zikir, bertasbih, sholat pada Allah, burung-burung juga demikian, hewan-hewan demikian, apalagi manusia. Sudah seharusnya ibadah. Masa kalah sama burung? Iya toh? Masa kalah dengan benda-benda yang ini tidak gerak kalau kita lihat? Cuma benda mati, wong itu saja zikir, itu saja tasbih. Masa kalah dengan pohon kurma? Itu pun juga berzikir sampai nangis-nangis di hadapan Nabi. Maka seharusnya manusia yang punya bukan hanya idrak, bukan hanya perasaan, logikanya jalan, berpikirnya juga jalan. Seharusnya lebih beribadah kepada Allah. Mugi-mugi Allah beri taufik dan hidayah. Baik, ada pertanyaan. Yang tanya langsung dapat hadiah. Tanyanya yang bermutu. Jangan tanya biasa-biasa. Nah, siapa? Ngacung.
Tanya langsung. Riko. Nomor setunggal. Terus yang tanya langsung lagi. Wah, 2 sana, paling pojok belakang. 2. Terus masih ada lagi 3. Wes, 3. Pas, cukup. 1 dulu, Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri, taruh kasih. Tasbih. Tasbih sama apa? Istighfar. Manfaatnya? Manfaatnya semakin dekat pada Allah. Namun kalau istighfar punya manfaat sendiri lagi. Kalau tasbih berarti menyucikan Allah. Kalau istighfar apa toh? Astagfirullah, itu menggugurkan dosa, ditambah lagi terbuka pintu rizki. Ya, istighfar bisa membuka pintu rizki. Yang punya utang banyak istighfar. Bisa membuka pintu rizki. Kok utang saya belum lunas, Ustadz? Berarti istighfarnya kurang. Nambah lagi. Karena dalam surat Nuh disebutkan demikian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah suruh itu istighfarlah pada Allah. Innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nanti kalau yang istighfar hujan turun. Wa yumditkum bi amwal, harta-harta juga diberikan dan seterusnya. Berarti istighfar membuka pintu rizki. Nanti kali 1 lagi, Bu. Hadiah. Terus yang paling pojok belakang. Mana Mike? Ya, pojok belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah wanita di masjid waktu subuh sampai duha gantinya haji itu? Oh, lakukan sholat yang berpahala haji. Untuk Gantinya haji itu kalau waktu subuh sampai duha. Nggih. Nanti itu zikir atau baca Quran sampai sholat duha. Itu bagi ibu-ibu boleh atau tidak? Ya. Gitu. Ya. Baik. Sholat di masjid apa di rumah? Sholat di masjid langsung pulang sampai duha, sampai habis duha. Duhanya sholatnya di masjid apa di rumah? Di masjid. Oh, berarti nunggu. Iya. Sampai matahari meninggi. Iya. Berarti nunggu sampai kalau sekarang jam 6 kurang 1/4. Iya. Di rumah ditinggalin aja gitu, berarti nggak ngurus apa-apa. Hah? Ada. Habis dari masjid baru nanti ngurus rumah. Gitu. Ya kalau nggak ada masalah apa-apa boleh, nanti akan mendapatkan pahala haji, hajan wa umrotan tamatan. Dapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Dapat. Yang penting nggak sampai melalaikan kewajiban di rumah. Terus depannya lagi, kasih mic lagi depan, kasih sini. Di ranting, Bu. Ini nih. Saya Riko. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan, dalam sujud kita memohon apa saja, apakah boleh? Nah, ini saya ambil dari ini Ustaz, dari 50 buku. Iya. Apakah kita boleh mengkhususkan pada sujud yang terakhir kita perbanyak dengan mohon ampunan sebanyak-banyak pada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya tidak dikhususkan pada sujud terakhir. Setiap kali sujud. Keistimewaannya pada sujud terakhir nggak ada.
Bisa pada sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Tidak hanya khususkan pada sujud terakhir, karena dalilnya nggak kuat. Seperti itu. Nanti ibu ganti buku itu, buku lawas, ganti buku anyar ini, Bu. Buku lawasnya kurang soalnya. Tambah hadiah yang nanti tadi, sini, Bu. Yang tadi itu. Yang tadi sudah ada 2, pojok sana sama situ. Sudah. Ya, satu ini untuk yang paling belakang sana. Yang besar ini, Bu? Iya, itu juga. Itu juga? Ini untuk siapa ini ya? Iya, ibu ini nanti dapat 2. Saya kasih bonus. Oh, Kalah niki. Iya, J. Sama ini untuk yang belakang. Enggak, ini yang ibu yang ini tadi kasih 1. Yang tanya terakhir. Ibu yang nanya terakhir dapat buku sekalian hadiah. Yang paling belakang ini. Ya, paling belakang. Saya paling belakang itu, Bu. Saya niki. Iya. Terus sekarang lewat kertas. Ustadz, kalau main kartu itu dosa nggak pakai uang? Amalannya sia-sia. Mbok ganti dengan zikir apa yang manfaat. Penjelasan hukumnya belakangan. Saya jelaskan kapan-kapan. Bolehkah kuku diberi pewarna seperti henna saat tidak wudunya? Henna itu kayak gimana tuh, Bu? Membentuk lapisan baru enggak di kuku? Airnya bisa tembus enggak sampai di permukaan kuku? Kalau bisa, wudunya sah. Ustadz mau tanya, kalau asuransi untuk kesehatan hukumnya bagaimana? BPJS ya iki ya? Tak jawab. Asuransi atau BPJS juga masuk asuransi. Di dalamnya itu ada banyak macam-macam. 1, di situ ada mudorotnya, goror, ada unsur yang tidak jelas. Yang kedua ada riba, karena dia setornya berapa terus dia dapat lebih banyak. Terus yang ketiga ada di situ judi, karena ketika itu tunggu sakit dulu baru dapat. Kalau nggak sakit nggak dapat. Sama dengan asuransi kecelakaan dan seterusnya. Maka disarankan kalau untuk yang miskin nggak mampu silakan pakai BPJS. Namun bagi yang mampu baiknya nggak pakai. Begitu saja jawabannya. Nanti mikir-mikir je. Ustadz lagi viral di Rongkop. Ada sebongkah batu disebut Watu Manten. Orang percaya batu ini ada yang menunggu. Saat ini batu tersebut kena pembangunan JJLS. Masyarakat sekitar tidak berani untuk memecah batu tadi. Kemudian mendatangkan punggawa dari tempat tertentu dengan upacara besar-besaran. Ada penyerahan pakaian manten dan ada kenduri, ada sajen-sajen dan ada macam-macam di situ. Ini hanya untuk memecah sebongkah batu tadi. Sudah syirik, repot lagi. Maka nggak boleh yakini kayak tadi, yakin pada Allah, Allah yang muluskan jalan tadi. Kalau mau hancurkan sudah bismillah aja. Allah tolong tadi, nggak usah pakai ritual macem-macem. Ada misalnya pohon keramat, pingin JJLS ada di situ. Pohon keramat ini nggak ada pengaruh apa-apa loh. Itu pohon biasa. Bismillah saja kalau mau ditebang, kalau bismillah saja nggak ada masalah di situ. Ini kayak kemarin ada kejadian di Karangtengah juga sama itu. Pak Lurahnya yang cerita. Ada pohon itu yang sudah ditebang. Ya mungkin karena belum selesai, tiba-tiba pohonnya berdiri lagi kayak gini. Wah biasa kalau berdiri lagi. Itu bukan karena pengaruh jin. Ya karena memang itu kayunya kuat. Yo bangkit lagi yo nggak masalah. Nggak usah takut. Ditebang aja. Pak Lurahnya nggak masalah kok, rakyatnya itu ya nggak tahu itu loh. Jadi nggak usah khawatir. Yakin pada Allah. Apabila ada seorang meninggal karena bunuh diri, apakah ruhnya langsung diterima oleh Allah?
Urusan bunuh dirinya dosa besar. Namun urusan rohnya tadi, kalau itu masih beriman, masih muslim, insya Allah nanti dia itu tidak seperti orang kafir. Yang penting syaratnya apa? Masih muslim. Sebagian ini di tempat ini di Gunung Kidul itu yakini kalau bunuh diri itu kafir langsung, maka nggak boleh disolatkan, nggak boleh diapa-apain. Nggak benar. Tetap nanti dimandikan, tetap nanti dikafani, tetap nanti disolatkan, tetap nanti dikuburkan. Kalau nggak mau ngurus ini, sebagian sudah ngurus, nggak masalah, kita nggak kena dosa. Namun kalau nggak ada yang ngurus sama sekali, 4 hal tadi, memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, semuanya satu kampung, kena dosa. Kalau punya masalah, saya sudah berusaha selesaikan, tetapi masalah itu belum selesai dan saya merasakan ketidaknyamanan. Saya harus bagaimana, Ustadz? 2 solusi, sabar. Terus yang kedua apa? Banyak doa. Mudah-mudahan Allah segera berikan jalan keluar. Hidup saya pas-pasan. Iki kok masalah meneh iki? Tapi saya pernah menolong orang, teman yang sakit berat membutuhkan dana. Suami saya marah karena bila ada uang sisa untuk jaga-jaga untuk masa tua. Bagaimana solusinya? Apakah lain tidak usah bilang suami, toh itu uang saya sendiri, tetap beritahu suami. Nanti suaminya dibujuk, dirayu, Mas nggak usah pelit-pelit. Iya toh, kalau masih bisa bantu ya bantu. Selama tidak nyusahkan kita nggak masalah. Biar nanti Allah nanti ganti. Kalau kita sudah nolong orang lain, mudah-mudahan Allah ganti dengan rizki yang penuh berkah. Diganti lagi dengan rizki yang banyak insya Allah. Pengumuman malam Kamis besok libur nje. Saya mau pulang kampung dulu. Mau ngurus gempa. Nanti malam Sabtu tetap ada seperti biasa. Demikian, mugi-mugi bawa berkah, bawa manfaat. Allah terus membimbing kita, terus diberi taufik dapat ilmu, beramal soleh, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan terus berzikir, bertasbih, beribadah pada Allah, dan diberikan husnul khatimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.